Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Farningsi dari kelas 2A dengan NIM 6670220008. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemerintahan nasional dengan tema kualitas pelayanan publik. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan definisi tentang pelayanan publik. Pelayanan publik itu apa sih? Jadi, pelayanan publik itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan para warga atau penduduk yang ada di negara ini atas barang, jasa. Kemudian, pelayanan publik memiliki banyak jenis, yaitu ada jenis hukum, terus lapangan pekerjaan, agama, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yang saya ambil dalam tugas kali ini adalah di bidang kesehatan. Apa sih pelayanan publik di bidang kesehatan? Pelayanan publik di bidang kesehatan ini adalah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang kebijakan kesehatan yang telah dibuat oleh para pemerintah untuk disebarluaskan kepada penduduk di daerah. Saya mengambil tentang kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan karena saya pernah mengalami ketidaknyamanan atas perlakuan nakes-nakes yang berada di puskesmas tersebut. Salah satunya adalah kurang cepat dan kurang tanggap. Dan saya pribadi merasakan adanya ketidaknyamanan atas salah satu nakes yang berada di puskesmas tersebut, yaitu ia menjalankan tugasnya dengan raut wajah yang tidak mengenakan atau bisa dibilang judes. Mungkin banyak dari puskesmas atau rumah sakit di daerah-daerah yang lain yang bukan hanya di daerah Kabupaten Tangerang yang memiliki perlakuan atau ketidaknyamanan yang sama. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya teknologi pelayanan kesehatan yang ada di dalam puskesmas tersebut. Karena di dalam puskesmas di Balaraja ini lab atau laboratoriumnya itu berbeda jauh dari puskesmas tersebut. Jadi kita kalau ingin cek darah itu dicek atau dimasukkan ke labnya itu berbeda tempat, tidak di satu tempat puskesmas tersebut. Dalam puskesmas yang ada di Balaraja ini juga itu kurang cepat atas registrasi atau pendaftaran yang diberikan oleh pelayanan yang ada di puskesmas tersebut. Bisa dikatakan juga pendaftaran ini terlalu rumit untuk orang-orang yang mungkin sedang buru-buru atau urgent atau apapun itu. Menurut saya juga dalam pendaftaran yang ada di puskesmas Balaraja ini memakan waktu banyak karena memiliki step to step gitu. Kurangnya teknologi kesehatan dalam puskesmas tersebut itu menyebabkan banyak halangan atau memakan waktu banyak bagi para pasien yang urgent. Namun di Indonesia ini memiliki 3 masalah besar dalam pelayanan di bidang kesehatan ini. Yang pertama adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, entah itu dari dokter atau dari perawatnya. Karena di Indonesia ini masih banyak dokter yang salah mendiagnosa penyakit dari pasien tersebut. Nah, yang kedua itu adalah biaya. Banyak dari masyarakat Indonesia yang mengeluh tentang biaya. Maka dari itu banyak juga masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mengurangi biaya, karena di luar negeri itu biayanya tidak semahal di Indonesia. Nah, yang ketiga ada pelayanan. Pelayanan di sini pelayanan di rumah sakit atau puskesmas di Indonesia ini masih sangat berbelit
terutama pada pasien BPJS atau pada rumah sakit swasta yang harus ada rujukan untuk menanganinya. Dengan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan ini, banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri. Pada kasus kali ini atau adanya kurangnya kualitas pelayanan publik di dalam bidang kesehatan ini, justru peran pemerintah ini sangat penting bagi masyarakat yang membutuh bantuannya. Nah, salah satunya itu adalah pemerintah bisa saja melakukan pengawasan yang rutin atau secara teratur kepada para nakes yang ada di puskesmas atau klinik, bahkan rumah sakit tertentu di daerahnya masing-masing. Kemudian, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik oleh para nakes yang ada di puskesmas. Kemudian ada solusi atau masukan yang harus diterapkan oleh para pemerintah, yaitu yang pertama, rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua itu yang paling utama, yaitu melengkapi alat atau fasilitas yang ada di puskesmas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menjaga kesabaran. Para nakes ini harus menjaga kesabaran dalam menghadapi pasien-pasien, juga menjaga kesopanan terhadap pasien-pasien. Nah, juga mengakui kesalahan apabila para nakes itu membuat kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, yang terakhir itu adalah mendengarkan keluh kesah pasien untuk mendapatkan feedback dari pasien tersebut. Jadi, kesimpulan yang saya buat dalam video kali ini adalah pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Karena kesehatan kita semua penduduk yang ada di Indonesia ini itu adalah tanggung jawab dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang. Pemerintah juga harus lebih mengawasi dan tidak boleh membeda-bedakan pasien antara pasien yang tidak menggunakan BPJS atau yang tidak menggunakan BPJS. Dan para nakes juga harus lebih ramah, lebih sopan kepada para pasien agar tidak dipandang buruk atau tidak dipandang sebelah mata oleh orang di luar sana atau oleh para pasien. Pada dasarnya, pelayanan publik yang baik yang bisa diterima masyarakat adalah pelayanan publik yang pelayanannya nyaman, aman, tentram, dan juga bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.